Kalau misalnya dilihat dari packagingnya, ini cocok untuk usia 20 tahunan lah ya. 30 masih oke. Ini ukurannya berapa? Sebentar, aku melihat dulu karena tulisan kecil banget nih. 3 gram. Hilang warnanya. Kalau dia ada oksidasi jadi merah sih agak tricky ya. Aduh, warna bibirku jadi rusak nih, jadi ungu. Ini rasanya ya kayak pakai lip tint tapi oil based formula. Dia memang tidak lengket. Udah banyak nih yang request aku untuk review Lux Crime Power Lasting Tinted Lip Oil ini. Totalnya ada 8 shades dan aku punya semuanya. Harganya cuma 80 ribuan aja. Gimana kalau misalnya kita langsung review dengan lebih detail? Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Pas. Lux Crime Power Lasting Tinted Lip Oil. Packagingnya kecil. Ini ukurannya berapa? Sebentar, aku melihat dulu karena tulisan kecil banget nih. 3 gram. Nih ya, harganya 89 ribuan pas aku lihat. Ini tuh katanya high shine finish dengan beautiful stain, punya non-sticky formula, terus dia itu gel to oil formula, tahan lama dan very hydrating. Ini 8 swatchesnya di tanganku, lengkap ya warnanya, ada yang coklat banget, ada yang merah, ada yang ungu, ada yang peach, ada yang pink. Kira-kira dari 8 shades ini mana yang cocok dan masuk di medium sawo matang with neutral tone-ku ini? Ini shade yang pertama, Burn Maple. Pikiranku tuh warnanya lebih coklat gitu, tapi ada hint merahnya gitu lah. Oh, dia kayak warna asli bibir ya jatuhnya kalau misalnya si warnanya ini hilang atau lenyap. Ini di mataku kayaknya ada oksidasi karena tadi awal-awal warnanya tuh tipis dan lebih coklat gitu, tapi lama-kelamaan dia lebih ke coklat merah, warm tone banget sih. Kalau untuk aku ini warnanya bagian dalamnya sih aku suka, bagian luarnya jadi nge-highlight garis bibirku. Jadi kayak kalau punya two tone lips pakai Power Lasting Tinted Lip Oil ini, garis bibirnya tuh jadi kelihatan kayak pakai lip pencil gitu loh. Jadi kayak terdefinisi. Ada yang suka, ada yang enggak. Kalau aku so-so sih, tapi ini oke juga sih, warna ini masih oke lah di aku ya. Shade berikutnya Peony, ini agak ngeri aku sebenarnya karena kalau dilihat nih warnanya kayak mute ya, nude pink. Takut banget. Tapi ternyata ini kayak warna asli bibirku. Bagus juga untuk bagian dalam ya. Ini asalkan gak ada oksidasi bagus nih. Coba kita lihat yang bagian atasnya gimana. Ada efek kayak dingin-dinginnya gitu ya. Tadi di awal pakai aku nggak ngeh, tapi ini kayak dingin gitu. Ini AC-nya agak kencengan kali dingin. Dia ada oksidasinya, warnanya turun, udah nggak pink kayak di awal tadi lagi. Ini malah jadinya ungu di aku. Sorry banget, tapi shade Peony ini tidak untuk aku. Berikutnya ini shade Rosella yang di mataku ini harusnya masuk di personal color aku. By the way, personal colorku itu masuknya ke warm spring. Nah, tapi bisa ke bright spring gitu. Rosella ini apakah bener masuk di aku? Kalian harus notice-nya di area mata. Biasanya kalau warnanya masuk bakalan kelihatan lebih hidup gitu atau lebih sayu. Tapi masalahnya kalau dia ada oksidasi jadi merah sih agak tricky ya. Sayangnya jadi merah bukan pink, tapi di area siniku jadi lebih cerah gitu. Ini masih masuk sebenarnya di personal color. Cuma warna bibir ini terlalu mengintimidasiku. Untuk shade ini skip dulu. Shade berikutnya Wild Orchid. Nah, ini juga masuk nih ke seasonku. Asalkan tidak ada oksidasi. Bagus warnanya. Nih loh maksudku. Kalau dibandingin sama sebelumnya, area mataku lebih cerah yang warna sebelumnya kan ketimbang yang sekarang ini. Tapi sebenarnya kalau warna di awal tadi pas pertama kali aku apply, ini warnanya masuk banget di personal colorku. Setelah dioksidasi, jatuhnya kayak pink ungu gitu. Jadi kayak tua banget gitu loh buat aku. Tidak sesuai dengan karakterku yang cheerful. Skip dulu deh. Can we skip to the good part? Shade berikutnya Almond Butter, tapi aku kenapa ngelihat warnanya keingetnya bukan almond butter tapi selai kacang. Ya almond sih kacang juga ya. Jadi kita langsung pakai aja. Waduh, warnanya bakalan berubah gimana nih? Tapi di kamera kok bagus. Kalau ini berubah jadi warm sih harusnya jadinya bagus ya.
Bagus nih kayaknya. Ini warnanya agak tricky sih. Kalau di skin tone undertone-ku ini masuk, tapi personal color-ku enggak. Jadi 50-50. Kalau misalnya ada shade lainnya, mungkin aku bakalan coba shade lain dulu untuk ngelihat ada nggak nih warna yang lebih sawo matang approve. Tapi walaupun ini nggak masuk ke personal color-ku, aku masih pede banget buat pakai warna almond butter ini. Shade berikutnya mulberry. Ini warnanya agak ungu ya harusnya. Ini jadi kayak warna asli bibirku. Makin gelap warna bibirku. Ya Allah, ungu banget ini sih. Aku shock banget lihat warna bibirku. Ini definisi ungu yang sesungguhnya. Jadi kayak abis keracunan makanan gak sih? Shade mulberry ini skip dulu ya. Aduh, warna bibirku jadi rusak nih, jadi ungu. Shade berikutnya itu warna cocoa. Warna cocoa yang berarti coklat. Bismillah, tidak oksidasi. Warnanya manis. Tuh, peachy orange gitu. Ampun deh, oksidasi lagi. Ini coklat yang ada hint pinknya, jatuhnya kayak mauve, warna mauve. Nah betul, jujur ini warnanya mengintimidasi banget sih. Gelap banget, kayak kontras gitu loh sama mukaku. Ini membuatku semakin ibu-ibu. Iya gak sih, malah bagus kan ya harusnya. Berikutnya ini dark scarlet. Terakhir nih, aduh, yang mana nih yang aku favoritin, gawat banget. Oh, ini merah yang agak berry gitu. Warnanya, pigmentasinya nggak rata gitu loh. Ya Allah, ini warnanya tua banget nih. Aku jadi penasaran ya. Lux Crime ini bikin warna ini targetnya siapa ya? Karena tua banget. Apa cuma perasaanku doang? Dari total 8 shade, favoritku yang ini nih, almond butter. Coba ya, kita jadiin warna yang bawah. Sama rosella. Kita taruh di atas. Jadi yang bawah itu warnanya lebih warm peach. Kalau rosella ini jatuhnya lebih ke warm, ada hint merahnya. Dan favoritku ya dua ini. Sejujurnya aku agak bingung sih sama produk Power Lasting Tinted Lip Oil ini. Karena kalau misalnya dilihat dari packagingnya, ini cocok untuk usia 20 tahunan lah ya. 30 masih oke, tapi biasanya usia 30 tuh pengennya yang lebih matte finish gitu, biar nggak retouch, nggak perlu reapply gitu kan. Kalau yang muda-muda masih oke lah gitu ya. Tapi untuk warna-warnanya ini kayak untuk 30 plus. Untuk stainnya sendiri menurutku ini bukan yang kereng banget, masih ada nih. Kalau dibandingin sama produknya MOP yang lip tint itu ya, aku lupa deh namanya apa. Itu stainnya lebih pekat lip tintnya MOP ketimbang yang satu ini. Tapi untuk harga 80 ribuan sebenarnya worth it sih. Cuma emang warna-warnanya aja sih yang aku bayangin tuh, aku pengennya warnanya lebih sheer lagi. Karena dia tuh pakai nama lip oil kan ya, yang dimana ada salah satunya bisa dipakai untuk tidur karena bisa untuk menghidrasi dan mencerahkan bibir. Aku pengennya tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari formulanya, ini katanya gel to oil, aku setuju, emang gel to oil formula. Terus dia katanya high shine finish. Yes, emang high shine. Tapi coba ya kita cek transfernya. Nih, dia transfer dan ini sisa stainnya di bibir. Dan warna pigmentasi stainnya tuh kelihatan gak rata gitu. Jadi ada yang tebel nih, ada yang hilang. Paham kan maksudnya? Untuk non stickynya aku setuju, dan hydratingnya pun aku setuju, karena ini rasanya kayak ngelembapin bibir sih. Dan oilnya itu sendiri tuh emang berasa oil gitu di bibir, tapi nggak berat. Untuk klaim dan formulanya beberapa ada yang approve, ada yang tidak kan ya. Tapi aku sangat menyayangkan warnanya sih, terlalu pigmented kali ya. Karena aku pengennya kalau Power Lasting Tinted Lip Oil kayak tinted tipis aja gitu di bayanganku. Tapi apakah orang Indonesia sukanya yang pigmented? Lagi-lagi kan ini preferensi tiap orang bakalan beda-beda. Cuma di bayanganku kalau tinted lip oil tuh ya tipis-tipis aja. Again, ini namanya Power Lasting sih. Gimana menurut kalian? Tertarik buat nyobain atau enggak? Terus kalau misalnya kalian tertarik buat nyobain, yang mana yang jadi shade favorit kalian? Kasih tahu aku di kolom komen di bawah. Kalian langsung check out yang shade mana. Karena menurutku untuk harga 80 ribuan kalau mau nyobain ini worth to try sih tetap. Sekian reviewku, semoga menjawab segala pertanyaan kalian. Makasih banyak udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi German Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video. Bye.